Sebelum menghadiri sidang MKD, Ma'ruf Samsudin lebih dulu menyerahkan rekaman pembicaraan antara dirinya dengan Setia Novanto dan juga Muhammad Riza Khalid ke Kejaksaan Agung. Fokus penyelidikan Gedung Bundar adalah ada tidaknya permufakatan jahat di balik dugaan permintaan saham kepada Freeport oleh Setia Novanto dan Riza Khalid. Berikut ini adalah cuplikan pernyataan Jaksa Agung Prasetyo. Jadi awal kan saya katakan bahwa pembicaraan antara mereka bertiga itu bukan sekedar pencatutan saja. Tapi di balik itu ada masalah lain yang perlu kita dalami, yaitu dugaan korupsi. Nah, justru dengan itu Kejaksaan melangkah untuk melakukan proses hukum. Tentunya tahap awal kita melakukan penyelidikan. Penyelidikan maksudnya untuk mengumpulkan bukti permulaan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya kita evaluasi untuk ditingkatkan ke penyidikan. Kalau kita lanjutkan pernyataan Pak Prasetyo ini, nanti akan kelihatan siapa yang menginisiasi dan siapa yang memfasilitasi, begitu katanya Bang Don. Nah, pertanyaan sebenarnya kok tumben? Kok tumben? Maksudnya kok tumben proaktif? Kejaksaan Agung itu proaktif dalam kasus ini. Kemudian orang menimbulkan pertanyaan, ini ada politisnya atau apalah. Karena kita juga belum melihat tradisi untuk menggulung para koruptor kelas kakap. Lalu kemudian katanya Mas Refli pasti bisa jelaskan soal permufakatan jahat. Saya kira itu poinnya, tapi saya juga bertanya karena cerita di seputar MKD banyak masuk angin, kemungkinan tempat-tempat lain masuk angin. Persoalan hukum kita dari dulu sama aja Mas Refli. Saya berpikir masuk angin tadi. Antara kabur atau jerat berlapis untuk seorang. Kalau saya begini, kalau saya dua hal yang saya tertarik untuk menyelesaikannya. Pertama adalah MKD itu sendiri harus selesai cepat ya. Yang kedua adalah barangkali membuka masalah Freeport itu sendiri, dan saya kira tidak bisa di penegak hukum. Karena kalau di penegak hukum itu kayak eksklusif, tidak terbuka. Jadi fenomena gunung es itu tidak terbuka karena dia akan dilokalisir terhadap misalnya tersangka saja, atau misalnya dalam hal ini Setia Novanto saja. Beda kalau kemudian dibuka di ranah pansus misalnya, walaupun dalam tanda kutip ngawur-ngawuran nanti mungkin paling tidak terbuka semua sehingga ada keseimbangan baru. Sebagai contoh misalnya begini. Yang selama ini yang akan sulit dilawan konstitusional perspektif sama legal perspektif mengenai konsesi pertambangan ini. Sekarang rezim sekarang tidak boleh lagi yang namanya kontrak karya itu karena tidak boleh lagi ada yang namanya berdasarkan undang-undang minerba tidak boleh equality antara perusahaan, apalagi perusahaan asing dengan negara. Negara harus di atas berdasarkan pasal 33 dan kemudian Undang-Undang Minerba 4 2009. Jadi kalau misalnya Freeport habis 2021, maka tidak ada lagi boleh ada perpanjangan. Walaupun ada janji untuk perpanjangan 2 kali misalnya, ya 2 kali 10 tahun misalnya, itu kan ketika kontrak ditandatangani. Bentuknya bisa izin usaha pertambangan khusus yang juga bukan kontrak karya. Tetapi itu kan juga 10 tahun yang namanya izin itu adalah rezimnya adalah yang berkuasa pemerintah. Kalau dia tidak misalnya mengerjakan syarat-syarat tertentu, izin bisa dicabut at any time. Bicara Freeport sendiri memang cukup menarik karena dari awal itu sudah jadi, saya bilang bancaan. Bancaan, dan lebih menariknya lagi sebetulnya induknya Freeport ini, Freeport McMoran itu sedang kesulitan karena mereka menanam investasi di tempat yang salah, hampir 20 miliar dolar diinvestasi di migas pada saat harga minyak tinggi. Sekarang harga minyak turun sehingga di sana masuk yang namanya Carl Icahn, itu seorang aktivis pemegang saham. Ini bahkan Jim Bob mungkin kedudukannya terancam di induk situ ya. Dan sebetulnya ini kalau saya sebagai orang pemerintah, saya akan melihat ini sebagai peluang. Ada kemungkinan dalam keadaan begini Freeport bisa dijual murah. Karena dia pikir dia harus bayar nih utang-utangnya. Ketika divestasi harganya bisa murah gitu. Atau yang kedua, ada meminta konsensi lebih besar. Bukan, ada skenario yang menurut saya masuk akal ya, kemarin dibilang salah seorang ekonom. Jadi begini, salah satunya adalah 2021 itu biarkan saja kontrak berakhir. Kalau kontrak berakhir itu pasti yang namanya saham Freeport tidak akan ada harganya lagi. Karena 2021 dia tidak bisa beroperasi karena tidak diperpanjang. Nah, sebagai gantinya, pemerintah RI membuat perusahaan baru yang akan melanjutkan
pertambangan Freeport ini, namanya apa saja mungkin bisa konsorsium. Nah, bukan Freeport namanya. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan alat-alat investasi yang sudah ditanam. Nah, alat-alat investasi yang sudah ditanam itu dua kemungkinan saja. Tinggal silakan ambil dan tidak mungkin karena barang rongsokan bagaimana mungkin dijual lagi atau tetap untuk perusahaan baru tersebut kemudian ada equity saham. Tapi saham pemerintah, saham perusahaan Indonesia yang mayoritas misalnya 51%, lalu saham ini 49%. Tapi itu 2021 ya. Kontrol ada di kita. Pemilu sudah selesai. 2019 kalau menurut memang kontrak karyanya kan 2021. Dan kita harus cek seperti pengakuan Pak Sudirman Said, kontrak karya yang diperpanjang terakhir tahun 91 itu kan tidak boleh serta-merta dibatalkan tanpa ada alibi yang sedemikian kuat. Taruhlah pembahasannya 19 Mas Burhan. Iya, 2019. Nah, pertanyaannya ini secara politik saja. 2019 adalah tahun pemilu, tahun terakhir buat Pak Jokowi untuk mempertanggungjawabkan amanat yang dia terima 5 tahun sebelumnya. Nah, pertanyaannya apakah etis seorang presiden di tahun akhir mengambil keputusan ya atau tidak, suatu yang krusial yang implikasinya akan dijalankan presiden terpilih untuk periode selanjutnya. Ini juga jadi isu politik juga yang tentu saja tadi menambah bobot soal diskusi apakah Freeport mau jalan atau tidak. Tapi buat saya simpel, kalau kita lihat dua kontrak dari tahun 67, 91 sampai sekarang, selalu saja ada ini ya, ada pemain itu. Tahun 91 kita tahu siapa yang mendapatkan saham kosong ya, atau golden share itu. Karena tadi bisnis Alibaba gitu ya. Nah, kita sebenarnya sedang menghadapi pola yang sama, tetapi keburu terbongkar karena tadi ada keburu terbongkar atau sengaja dibongkar sebelum terjadi sesuatu begitu ya, atau itulah tadi saya selalu melihatnya secara optimis bahwa demokrasi membuka peluang buat siapapun yang mencoba untuk bersekongkol dalam kejahatan, dia akan dibuka oleh lawannya. Kita bicara misalnya katakanlah ya, kita menafikan semua persekongkolan, konspirasi dan lain sebagainya. Kita pura-pura bodoh saja bahwa undang-undang kita sudah melarang kontrak karya. Kan selesai. Betul. Karena 2009, Undang-Undang 4 2009 itu mengatakan tidak ada lagi kontrak karya. Ya, tetap pembahasannya nanti di 2019 dan kemudian akhirnya baru 2021 begitu ya, kan ya. Tidak menyalahi kontrak karya tidak berubah sekarang. Undang-undang itu, maka kemudian tidak ada perpanjangan kontrak karyanya. Gitu. Oke. Saya itu nguping ke beberapa tempat, termasuk Freeport. Kita itu 3-4 kali nguping dari langsung, lalu kemudian nguping ke Sudirman Said, nguping ke siapa-siapa saja. Dan saya merasa kadang-kadang ada pertanyaan, persoalan ini persoalan Freeport atau persoalan kita? Lalu kemudian ketika kita berpikir, oh persoalan Freeport, tapi kemudian dilihat bahwa itu persoalan kita, benar-benar kita gitu sebagai bangsa. Tapi ketika kita tanya seperti itu, tapi kok Freeport, sebetulnya Freeport juga yang punya masalah. Jadi kadang-kadang terlihat ada campur aduk di situ, sehingga kalau lihat cara penyelesaiannya, ada pertanyaan, ada pikiran penyelesaian hukum. Dan kita tidak tahu kalau Mas Refli berpendapat udahlah bodoh-bodoh aja, kita pikir 2021 sudah selesai. Tapi begitu banyak juga pertimbangan bisnis di situ, Mas. Ada juga pertimbangan politik yang tadi itu. Jadi kan ada cerita juga belakangan seolah-olah tahun 2019 itu pemilu, lalu kemudian ini sebagai salah satu taruhan untuk membuka pintu politik Amerika untuk 2019, kira-kira begitu. Ada cerita-cerita macam begitu, jadi sangat membuat kita confusing. Jadi kita sebagai orang media pun confusing untuk melihat hal-hal saya nggak tahu. Saya sih terus terang orang Indonesia mengaitkan ini dengan kepentingan politik Amerika itu lebay, GR. Karena nilainya berapa sih nilai Freeport itu? Politik kita sendiri paling 50 sampai 100 miliar dolar tergantung harga. Buat Amerika tuh enggak, buat politik Amerika kecil sekali. Dan jangan salah, yang namanya Freeport itu pendukung Partai Republikan, musuhnya Obama. Ya, jadi buat mereka tuh no issue gitu loh. Ini semata-mata kepentingan korporasi saja. Bahwa korporasi ini tidak mau rugi, takut sahamnya jatuh dan menjadi nol. Karena kalau misalnya kontrak karya ini tidak diperpanjang setelah 2021, maka tidak ada sahamnya nilainya lagi. Urusan pendapatannya yang tidak akan beroperasi lagi. Pertanyaannya sebetulnya begini, kenapa bisa sampai kemudian kita ini masuk dalam keributan yang luar biasa? Karena banyak pemburu rentenya. Kira-kira kan salah satu. Karena ada uang beredar banyak mungkin. Ada diplomat yang mengatakan tidak ada bangsa yang sedemikian sibuk dengan dirinya kecuali Indonesia. Jadi kita sebenarnya
sebenarnya itu introspeksi sebenarnya ya. Kita terlalu inward looking, terlalu masochis dalam pengertian mendapatkan kenikmatan kalau kita melukai diri sendiri. Dalam banyak hal misalnya. Dan dalam soal ini simpel sebenarnya. Buat saya ini peluang kalau kita tarik kemana-mana politik Amerika macam-macam terlalu jauh. Simpel, ini kesempatan emas buat kita untuk mengajarkan bahwa politik itu suatu yang bajik. Kalau sudah tidak dipercaya, mundur saja. Jadi fokusnya ke situ saja. Jadi sebelum masuk ke persoalan hukum, persoalan politik internasional, kembali ke basic. Ya. Kalau tidak sudah tidak dipercaya, mundur saja. Karena sampai ke basic itu belum Yang basicnya belum gitu loh. Kalau sudah tidak dipercaya, mundur saja. Tapi kalau sudah tidak percaya, bagaimana kita mengusahakan supaya kita dipercaya lagi? Kita akan bahas saat lagi.